Di sebuah ruangan terlihat Wakil Kapten Hoshina yang sedang mencari informasi tentang Kaiju nomor 8. Saat bertarung dengan Kaiju nomor 8, ia merasa bahwa dirinya bertarung dengan manusia bukan dengan Kaiju. Ia juga mendapatkan informasi bahwa Kaiju nomor 9 bisa berbicara dan berwujud manusia. Shin berpindah ke tempat Kafka yang sedang merenung di atas gedung. Ia bertekad untuk tidak mengecewakan Wakil Kapten Hoshina karena ia sudah berjanji untuk menjadi lebih kuat. Saat ia ingin kembali ke ruangannya, tiba-tiba ada serangan dari langit. Ruang pengawas memberitahu bahwa ada serangan dari puluhan kaiju di pangkalan. Dilihat dari situasinya, mereka menyerang dari langit, dengan kekuatan sekitar 6,1 dan masing-masing dari mereka berada di level Honju. Karena Kapten Mina tidak ada, Hoshina pun mengambil alih pasukan. Ia meminta semua pasukan untuk bersiap. Ia meminta mereka untuk memancing para kaiju ke tempat latihan agar tidak ada warga sipil yang terluka, karena tidak ada laporan serangan yang terjadi di luar. Hoshina menyadari bahwa mereka memang menargetkan pangkalan ini. Di atas, Kafka menyadari bahwa ada yang aneh dengan kaiju ini. Sepengetahuannya, kaiju tipe Wirfen adalah kaiju yang arogan. Ia pun langsung melaporkan temuannya kepada Wakil Kapten Hoshina. Hoshina meminta sebagian pasukan untuk menjaga markas utama, dan sisanya ditugaskan untuk membersihkan kaiju agar tidak menyerang permukiman warga. Setelah itu Hoshina mendapatkan laporan dari Kafka tentang tingkah aneh kaiju. Meskipun setiap tahun akan muncul 10 ekor kaiju tipe Wirfen, tapi mereka tidak menyerang secara berkelompok. Hoshina berkata hanya ada satu alasan, ada seekor kaiju yang sangat kuat dan cerdas, hingga mampu menyatukan para Wirfen yang sangat arogan. Tiba-tiba ada 3 ekor kaiju yang muncul dan salah satunya kaiju humanoid atau kaiju nomor 10. Kaiju nomor 10 bertanya apa dia adalah orang terkuat di sini. Mendengar kaiju berbicara membuat mereka terkejut. Hoshina menjawab, karena kapten mereka tidak ada, maka akulah orangnya. Ruang pengawas telah mengkonfirmasi kekuatannya. Dia memiliki kekuatan sebesar 8,3 yang berada di level Daikaiju. Setelah mendengar itu, Hoshina meminta Ikaruga mengambil alih pasukan, sedangkan dialah yang akan menghadapi monster ini. Tiba-tiba kaiju nomor 10 menyerang, namun Hoshina masih bisa menghindarinya. Tiba-tiba kaiju nomor 10 bergerak dengan cepat dan langsung menyerang Hoshina. Setelah mengetahui kehebatan lawannya, kaiju nomor 10 pun mulai serius. Ia mengaung untuk memerintahkan semua Wirfen untuk melakukan serangan. Melihat itu, Hoshina semakin yakin bahwa target mereka memang pangkalan ini. Tiba-tiba kaiju nomor 10 menyerang kembali, namun beruntungnya Hoshina bisa menghindarinya. Jika tidak, ia akan langsung mati jika menerima serangan seperti itu. Terjadi pertarungan sengit antara mereka berdua, namun Hoshina tidak bisa melukainya sama sekali karena kulitnya lebih keras dibandingkan kaiju nomor 8. Shin berpindah ke tempat Ikaruga. Ia dan pasukannya kewalahan karena tidak bisa melukai Wirfen tersebut. Di saat mereka terpojok, tiba-tiba Kafka mengatakan bahwa jangan menyerang mereka dari depan. Menurut buku yang ia baca, kelemahan Wirfen terletak di punggung mereka. Karena mereka kaiju tipe terbang membuat mereka lebih menguatkan kulit bagian dada sebagai perlindungan. Namun kulit bagian punggung mereka begitu rapuh. Setelah mendengar itu, Ikaruga meminta semua tim membentuk 2 kelompok. Satu mengalihkan dan yang satu menembak dari belakang. Mendengar itu, Izumo dan Kaguragi berebut untuk unjuk gigi. Kaguragi meminta agar Izumo menyerang dari belakang sedangkan ia akan mengalihkan perhatiannya. Namun saat Izumo sudah di posisi yang pas, tiba-tiba datang Wirfen yang lain, sehingga membuat Izumo tidak jadi menembak. Bukan hanya mereka, semua tim mengalami kesulitan untuk mengincar punggung mereka, karena para Wirfen bekerja sama. Tiba-tiba datang Kikoru yang memberikan opsi kedua untuk mengalahkan mereka, dengan cara menggunakan kekuatannya. Beberapa hari sebelumnya Kikoru mendapatkan hak istimewa yang biasanya hanya diberikan kepada kapten dan wakil kapten. Karena kaiju saat ini begitu kuat, Kapten Mina memberikan Kikoru senjata khusus miliknya. Jika keadaannya darurat, maka Kikoru akan menjadi kekuatan ketiga setelah kapten dan wakil kapten untuk memusnahkan kaiju. Dengan kapak tersebut, Kikoru dengan mudahnya membabat habis kaiju yang berada di dekatnya. Tiba-tiba ada seekor Wirfen yang menyerang dari atas, namun berkat Ichikawa yang menggunakan peluru beku bisa membuat kaiju itu terjatuh. Setelah itu Ichikawa meminta agar Kikoru tidak lengah karena mereka juga menyerang dari atas. Setelah berhasil menumbangkan kaiju itu,
Kikoru mengizinkan Ichikawa untuk melindunginya namun dengan syarat ia bisa mengikutinya. Izumo dan Kaguragi yang mendengar itu menjadi termotivasi. Shin berpindah ke tempat Hoshina yang mencoba untuk memancing kaiju nomor 10 ke tempat latihan. Dari pengamatannya selain kuat, kaiju itu juga menikmati pertarungan mereka. Kaiju nomor 10 memujinya karena bisa bertarung dengannya selama ini. Bahkan di antara kaiju sangat jarang bertemu musuh yang setara dengannya, membuat kaiju nomor 10 semakin bergairah untuk memakannya. Meskipun Hoshina menerima pukulan yang cukup keras, ia berhasil memotong tangan kaiju tersebut. Hoshina pun mulai serius, karena di tempat latihan pertarungan mereka tidak akan melukai siapapun meskipun ia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Di tempat lain terlihat Minase yang terpojok menghadapi Wirfen sendirian. Untungnya Kafka datang tepat waktu meskipun ia harus berubah sebagian untuk menyelamatkannya. Minase bertanya apa Kafka sudah bisa mengeluarkan kekuatan tempurnya. Kafka beralasan bahwa dirinya sudah menjadi petugas umum bukan masalah besar baginya. Tiba-tiba Wirfen ingin melancarkan serangan kembali, namun untungnya Kikoru datang. Kikoru berkata ia dan Ichikawa akan memancing kaiju. Mereka diminta untuk menyelamatkan petugas yang lain. Ichikawa berkata kepada Kafka untuk tidak bertindak gegabah. Ia harus lebih percaya kepada rekan-rekannya. Kafka terkesan dengan kerjasama mereka. Tiba-tiba markas melaporkan bahwa bala bantuan telah tiba. Secara perlahan mereka semua mampu mendominasi peperangan. Kembali ke Hoshina, terjadi pertarungan yang sengit antar mereka. Namun Hoshina berhasil melukainya dengan memanfaatkan celah di antara cangkangnya. Namun semua itu hanya serangan pengecoh. Hoshina berhasil menebasnya menjadi beberapa bagian. Namun kaiju itu masih bisa bergenerasi meskipun kepala hampir terpenggal. Dan terjadi lagi pertarungan sengit antar mereka. Setelah berhasil menemukan inti dari kaiju tersebut, Hoshina pun langsung mengultinya. Ruang pengawas merasa wakil Kapten Hoshina sudah menang. Tiba-tiba Kafka merasakan kehadiran kaiju yang sangat kuat, padahal dirinya tidak berubah ke dalam mode kaiju. Terlihat kaiju itu semakin membesar setelah dikalahkan oleh Hoshina. Ia juga mengeluarkan gas panas di sekelilingnya. Keputusan Hoshina untuk memancing kaiju itu ke tempat latihan adalah hal yang tepat. Ruang pengawas mengkonfirmasi kekuatannya meningkat menjadi 9.